Mengapa orang-orang Yahudi menghabiskan begitu banyak harta dan waktu yang mereka miliki hanya untuk menemukan dan mengamankan makam dari Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf adalah salah satu utusan paling awal dari Bani Israel. Beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan Mesir dan juga dianugerahkan kenabian. Setelah melalui perjalanan yang panjang yang penuh dengan rintangan dan kesulitan, sebelum Nabi Yusuf meninggal, beliau pernah berpesan kepada para pengikutnya agar ketika para pengikutnya ini hendak meninggalkan Mesir, maka Nabi Yusuf ingin mereka membawa tubuhnya bersama dengan para pengikutnya itu. Namun, ketika Nabi Yusuf alaihissalam meninggal, timbullah konflik di kalangan para pengikut Nabi Yusuf tersebut. Dan akhirnya, Nabi Yusuf dimakamkan di tengah sungai Nil, di dalam peti mati. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, yang kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel pergi ke Kinana. Ketika mereka berada dalam perjalanan, tepatnya ketika mereka melewati tepi sungai Nil, orang-orang Bani Israel ini kemudian memberitahu Nabi Musa bahwa mereka masih mempunyai janji kepada Nabi Yusuf, bahwa setiap kali mereka akan meninggalkan Mesir, mereka akan membawa serta peti mati dari Nabi Yusuf alaihissalam. Namun pada saat itu sudah bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui di mana lokasi pasti dari peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Namun ternyata ada seorang wanita yang sudah sangat tua yang kebetulan mengetahui di mana letak persis dari makam atau peti mati Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya kepada wanita tua itu, di mana letak peti mati Nabi Yusuf alaihissalam berada. Namun perempuan tua itu tidak langsung menjawab, tetapi dia mengajukan syarat kepada Nabi Musa sebelum dia memberitahukan di mana letak peti mati Nabi Yusuf tersebut berada. Mendengar jawaban dari wanita tua itu, Nabi Musa pun menjadi marah. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menyuruh Nabi Musa untuk menerima persyaratan wanita tua itu. Sobat Rizki rahimahumullah, wanita itu menuntut agar kelak dia mendapat tempat di sisi Nabi Musa alaihissalam ketika di surga. Setelah itu, dia baru mengatakan bahwa makam atau peti mati dari Nabi Yusuf alaihissalam terletak di tengah sungai Nil. Singkat cerita, Bani Israel bersama dengan Nabi Musa alaihissalam kemudian berhasil menemukan peti mati dari Nabi Yusuf dan kemudian membawa peti mati itu ke Palestina. Namun setelah peti mati itu dibawa ke Palestina, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan peti mati tersebut dan di manakah peti mati tersebut dimakamkan lagi. Lalu di Palestina bagian mana makam dari Nabi Yusuf alaihissalam dibuat? Mereka tidak mengetahuinya. Ada salah satu kota di Palestina yang disebut kota Nablus. Kota ini terletak di persimpangan jalan komersial kuno, di mana satu jalannya menghubungkan dataran pantai Saron ke lembah Jordan, dan yang lainnya lagi menghubungkan Nablus ke Galilea di utara. Kota ini memiliki sejarah yang panjang, di mana orang-orang Yahudi berperang dengan para kaum Muslim selama kurang lebih 50 tahun, hanya untuk menguasai kota Nablus ini. Penyebab dari peperangan ini hanya karena ada sebuah tempat suci yang bernama Yusufi, yang kemudian orang-orang Yahudi mempercayai bahwa tempat ini terdapat makam dari Nabi Yusuf alaihissalam. Di sisi lain, umat Islam juga mengklaim bahwa tempat ini adalah tempat suci yang dibangun untuk mengenang seorang cendekiawan Muslim yang sangat soleh yang bernama Yusuf juga. Sobat Rizki rahimahumullah, akhirnya orang-orang Yahudi ini berhasil menguasai kota Nablus. Itu kemudian mereka mulai menggali makam
yang terdapat pada tempat suci Yusufi itu. Ketika mereka menggali makam yang terdapat di kota itu untuk memastikan bahwa itu memang makam dari Nabi Yusuf alaihissalam, mereka selalu menghadapi beberapa kendala yang sangat aneh ketika mereka menggali makam tersebut. Tiba-tiba ular-ular merangkak keluar dari makam itu. Entah dari mana asalnya, sehingga mereka tidak dapat meneruskan penggalian makam tersebut. Sampai-sampai orang-orang Yahudi ini harus meminta bantuan dari para arkeolog untuk mengidentifikasi usia kuburan itu. Pada saat para arkeolog mengidentifikasi makam tersebut, para arkeolog ini menyatakan bahwa makam itu bukanlah makam kuno yang berusia ribuan tahun. Faktanya, usia dari makam tersebut baru beberapa ratus tahun. Dan hal ini membuktikan bahwa klaim dari para kaum muslim ternyata benar. Mengapa kaum Yahudi mencari makam Nabi Yusuf alaihissalam sampai-sampai mereka harus berperang dengan para kaum muslimin? Jawabannya adalah karena mereka percaya bahwa dengan berkah dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana yang tadi kita bahas di awal, bahwa Nabi Yusuf adalah utusan paling awal dari Bani Israel. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa dengan berkah dari makam Nabi Yusuf alaihissalam, mereka akan mampu memenangkan semua pertempuran dan mengambil alih apapun yang mereka inginkan. Sebenarnya tujuan mereka ada dua. Pertama, makam Nabi Yusuf, dan yang kedua adalah tabut sakinah atau tabut perjanjian, di mana tabut sakinah atau tabut perjanjian merupakan artefak suci Ibrani bagi orang-orang Yahudi dan Yudaisme. Tabut sakinah ini merupakan keagungan bagi orang-orang Yahudi, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 248, yang artinya, sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan daripadamu, Tuhanmu, dan sisa daripada peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman. Sobat Rizki rahimahumullah, tabut sakinah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel. Di dalamnya terdapat sebuah kitab suci dari batu yang berukuran 3 hasta panjang dan 2 hasta lebar, yang tertulis penulisan kitab Taurat dari Nabi Musa alaihissalam. Terdapat tongkat Nabi Musa, sorban Nabi Harun, dan sisa-sisa makanan yang turun dari langit. Ketika para Bani Israel terlantar di Gurun Sinai, orang-orang Yahudi percaya bahwa tabut ini mempunyai berbagai keistimewaan. Tabut tersebut dapat memberikan ketenangan dan semangat kepada siapa saja yang melihatnya. Juga dengan adanya tabut ini, maka mereka akan mampu mengalahkan pihak lawan dalam peperangan. Sekiranya tabut itu dibawa ketika mereka berperang, sudah pasti pihak musuh akan menjadi gemetar dan kalah. Sehingga orang-orang Yahudi meyakini ketika tabut sakinah mereka dapatkan, mereka akan mampu menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Karena mereka percaya ketika mereka mendapatkan berkah dari makam Nabi Yusuf dan berhasil mendapatkan tabut sakinah atau tabut perjanjian ini, maka mereka dapat membangun kuil ketiga dan mendapatkan kendali kembali, serta mampu menguasai atas seluruh dunia. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana yang berbeda, dan mereka tidak akan pernah berhasil dalam rencana mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.